Ya, selamat jumpa kembali saudara-saudara. Dua kali saudara-saudara, satu minggu dua kali saudara-saudara belum ketemu saya gitu ya. Karena saudara-saudara harus menyelesaikan tugas yang saya minta gitu ya. Kali ini gantian. Jadi kuliah online itu memang kayak gitu saudara-saudara. Jadi dua kali atau tiga kali dosen mempersiap yang repot gitu ya, dosen yang repot itu mempersiapkan bahan kuliah, mempersiapkan narasi-narasi dan segala macam, belajar dan segala macam. Nanti suatu ketika gantian, dosennya hanya menyampaikan buat tugas ini Anda semua yang kemudian membuat yang kerepotan membuat tugas kemudian mengupload ke situs kuliah. Nah, itulah repotnya kalau online. Dan ini semua kan dipergunakan untuk bisa saling mengisi, saling take and give, sehingga dosen aktif, mahasiswa juga aktif. Beda kalau kuliah offline, saudara-saudara duduk manis, dengerin, kadang-kadang nggak perlu tanya sambil ngantuk-ngantuk gitu ya. Eh, Kalau dosen tanya baru menjawab, itu pun harus ditunjuk gitu ya. Jadi yang mau tanya itu kadang-kadang hanya beberapa orang saja gitu ya. Tapi sekarang kan tidak, Anda harus ikut aktif dalam perkuliahan ini. Baiklah saudara-saudara, setelah kemarin saudara-saudara melakukan pengumpulan pengetahuan dengan mencatat, membuat pertanyaan dan dijawab sendiri. Bagus ya, gawe pertanyaan dijawab dewi. Itu yang saya lakukan sering itu. Kalau kuliah offline itu kan sering saya tanya sendiri, jawab sendiri. Nah, sekarang gantian. Anda tanya sendiri, jawab sendiri. Siapa tahu pertanyaan-pertanyaan itu muncul di dalam ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Semua catatan dan pertanyaan itu simpan baik-baik di dalam file Anda. Oke, karena ujian online mau nggak mau, suka nggak suka, pasti dalam kondisi terbuka. Ya kan, ujiannya pasti terbuka. Nah, dengan catatan, saya sudah menggarisbawahi ukuran yang dipergunakan untuk menjawab ujian tengah semester dan akhir semester itu adalah apa yang sudah kita bahas. Ya, tidak mempergunakan copy paste situs-situs lain karena ini mencerminkan tidak tidak memperhatikan etika akademik. Itu sama saja dengan plagiasi. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk lagi dalam bab berikutnya, yakni sumber hukum tata negara dan konstitusi. Konstitusi saya kaitkan di sini karena apa? Ada dua alasan. Yang pertama, ya kan? Yang pertama, hukum tata negara kan dinyatakan sebagai objek kajiannya itu negara dalam keadaan diam, tapi konkret. Mengapa? Karena basic atau dasar pengkajiannya berdasarkan hukum positif. Kalau ilmu negara kan enggak. Ya kan? Ilmu negara diam tapi abstrak. Karena masih dalam tataran ide yang basic pembahasannya melalui pendekatan filosofis. Tapi kalau HTN melalui hukum positif. Nah, hukum positifnya apa? Hukum positifnya tidak lain adalah konstitusi atau undang-undang dasar. Itu yang pertama. Yang kedua, istilah hukum tata negara, nomenklatur hukum tata negara, itu berasal dari constitutional law. Jadi, titik kajian atau fokusnya itu tidak lain adalah hukum konstitusi. Jadi hukum tata negara itu bukan berasal dari state law. Kalau state law itu adalah hukum negara. Ya kan? Kalau hukum negara itu macam-macam, ada hukum perdata, pidana,
administrasi, kemudian macam-macam. Tapi ini yang disasar itu adalah hukum konstitusinya, constitutional law. Nah, oleh sebab itulah nanti konstitusi ini juga akan saya singgung sedikit, tidak terlalu banyak saudara-saudara, karena masih ada jenjang berikutnya. Nanti kalau nggak salah itu, kalau nggak teori konstitusi atau hukum konstitusi itu ya, mata kuliah PK 4 ya, untuk mengambil mata kuliah mengambil PK 4 itu ada pilihan mata kuliah namanya hukum konstitusi. Di S2 juga ada teori konstitusi ya. Tapi kalau di S1 teori hukum konstitusi, kalau nggak hukum konstitusi, teori konstitusi itu yang ngajar Pak Hartono. Di S2 saya juga tidak ngajar konstitusi gitu ya. Karena saya memang sampai saat ini tidak ngajar di S2 gitu. Saya malah senang berkecimpung dengan teman-teman S1 saja dulu gitu ya. Nah, baiklah saudara-saudara, selanjutnya kita akan bahas mengenai sumber hukum tata negara. Setelah yang satu ini. Nah, saudara-saudara, sumber hukum tata negara itu ada beberapa pengertian. Ya kan ada beberapa pengertian, ya paling tidak 3 atau 2 pengertian lah gitu ya. Nah, ada yang saya kelompokkan menjadi pengertian yang umum sama pengertian yang spesifik. Kenapa spesifik? Karena yang spesifik inilah yang akan menjadi basis pemahaman kita gitu, pemahaman saya gitu. Atau mungkin saudara-saudara nanti kalau ada beberapa yang mau ditanyakan punya sumber hukum yang lain, punya pengertian sumber hukum yang lain, ya silakan kita bisa diskusikan secara bersama-sama, kan begitu. Nah, baik, kita sekarang lihat sumber hukum tata negara. Dalam pengertian yang umum, sumber hukum itu yang pertama, sumber hukum sebagai penyebab adanya hukum, yakni keyakinan hukum dari orang-orang yang melakukan peranan menentukan tentang apa yang harus menjadi hukum. Sering disebut Wellbron. Nah, saudara-saudara, kalimat kunci dari pengertian sumber hukum ini itu ada di mana? Kalimat kuncinya itu tidak lain ada di keyakinan hukum dari orang-orang yang melakukan peranan menentukan. Nah, kalau seperti ini, berarti kita bisa tarik ke belakang pengertian hukum dalam konstruksi positivistik. Hukum adalah perintah penguasa yang dituangkan dalam undang-undang. Jadi, ada tidaknya hukum sangat tergantung dari perspektif penguasa kalau hukum positif. Tapi kalau sumber hukum, ada tidaknya hukum sangat tergantung dari keyakinan hukum dari orang-orang yang melakukan peranan menentukan. Kan begitu. Padahal pertanyaannya, saudara pasti sudah tahu semua. Di masyarakat itu ada hukum nggak? Tanpa harus ada keyakinan orang-orang. Ada hukum yang berkembang di masyarakat. Karena masyarakat memiliki apa? Volges. Dan Volges inilah yang akan menjadi the living law. Dengan demikian saudara-saudara, tidak perlu panjang lebar. Pengertian hukum yang mengatakan adalah sumber hukum itu, pengertian sumber hukum yang mengatakan bahwa sumber hukum sebagai penyebab adanya hukum, yakni keyakinan hukum dari orang-orang yang melakukan peranan menentukan, itu sifatnya sangat subjektif. Betul ya? Sangat-sangat subjektif. Jadi ada tidaknya hukum sangat tergantung dari orang-orang yang punya peranan menentukan. Dengan demikian, menurut gagasan saya, menurut pandangan saya, ya kan, sumber hukum semacam ini belum tepat. Nah,
gagasan saya ini juga didukung oleh dulu saya mengambil gagasan ini karena apa? Karena dulu Profesor Sugeng Istanto, guru saya almarhum, itu juga tidak sepakat dengan gambaran semacam ini. Karena apa? Karena justru ini sangat subjektif. Nah, ini yang pertama, sumber hukum sebagai penyebab adanya hukum. Oke, kalau sumber hukum itu adalah penyebab adanya hukum, titik seperti itu aja. Mungkin masih kita bisa terima. Jadi segala sesuatu yang bisa menyebabkan hukum. Betul. Tinggal nanti kita melihat apa saja yang bisa mengakibatkan sesuatu menjadi hukum, kan begitu. Tapi kalau kemudian ditambah dengan penyebab adanya hukum itu adalah keyakinan hukum dari orang-orang yang melakukan peranan menentukan, saya rasa belum bisa tepat gambaran semacam ini. Selanjutnya saudara-saudara, nah ini sumber hukum sebagai bentuk perumusan dari kaidah hukum. Artinya apa? Atau disebut Ken Brown. Artinya apa? Artinya orang dengan melihat bentuknya akan melihat hukum. Ditanya sumber, tapi orang menjawabnya bentuk. Misalnya begini, sumber hukum itu apa? Undang-undang. Ditanya lagi, lah sumber undang-undang apa? Kalau sumber, karena undang-undang itu sendiri kan sudah hukum. Nah, sumbernya hukum undang-undang itu apa? Tanda tanya besar, saudara-saudara. Ya kan? Contoh lagi. Kalau saudara ditanya, nah ini sering saya ulang-ulang dalam kuliah hukum tata negara, sering saya ulang-ulang. Saudara ditanya, sumber air itu apa? Sumur, Pak. Mata air, Pak. Sungai, Pak. Itu tempat air keluar, air mengalir. Hujan, Pak, sumber air. Itu air turun dari langit. Kan sudah jadi air. Sebelum jadi air ini loh sumbernya apa? Ya, kalau saya dulu dikasih tahu guru saya SMA, karena saya dari IPA, sumber air itu ya oksigen dan hidrogen, H2O, ya kan? Nah, ini H2O itu sumber air. Jadi belum menunjuk bentuknya air itu. Kemudian berikutnya misalnya ada lagi ditanya, sumber roti itu apa? Orang langsung melihat bentuknya. Donat, Pak. Roti tawar, Pak. Kemudian lapis legit, Pak. Nah, itu kan sudah bentuk. Roti kasur, Pak. Dulu saya punya roti kasur, itu roti yang modelnya kayak kasur itu. Makannya satu kotak kecil itu. Roti mari, Pak. Itu kan bentuknya. Nah, kalau Anda mesti tahu sumber roti itu apa. Ya ada telur, ya ada mentega, ya ada tepung, ada vanili, ya nanti dikasih apa, oh, biar enak agak semeriwing sedikit dikasih rum atau dikasih apalah gitu ya, ublak jadi satu, dipanggang jadi telur, jadi roti. Bentuknya apa? Bisa kita bentuk macam-macam. Nah, ini contoh berikutnya. Kalau kita ditanya sumber hukum itu berkaitan dengan bentuk, apa bedanya sumber hukum dengan dasar hukum? Ya kan? Apa bedanya sumber hukum dan dasar hukum? Nanti akan kita bahas secara bersama-sama. Kalau kita mengatakan sumber hukum itu sebagai bentuk perumusan dari kaidah hukum, maka kita nanti akan rancu dengan dasar hukum. Dan ini penting saudara-saudara. Kalau Anda, saudara-saudara semua, nanti menulis skripsi,
Kadang-kadang nulis sumber hukum, kadang-kadang nulis dasar hukum. Padahal yang disebut itu sama, undang-undang misalnya, atau undang-undang dasar misalnya. Sebagai dasar hukum adalah undang-undang dasar, sebagai sumber hukum adalah undang-undang dasar. Nah itu ya. Oleh sebab itu, dengan demikian, tanpa berpanjang lebar, sumber hukum sebagai bentuk perumusan dari kaidah hukum ini pun belum tepat untuk memberikan pemahaman mengenai sumber hukum, termasuk sumber hukum tata negara. Lalu yang tepat, tapi masih bisa agak mengalami perubahan ya sejalan dengan perkembangan pengetahuan hukum, yang agak bisa dicoba untuk dipahami, yang tepat, saya mengatakan yang tepat, itu adalah tunggu yang satu ini. Ya, saudara-saudara, sumber hukum, penyebab ajana hukum dirumuskan sebagai keyakinan dari orang-orang. Sumber hukum dilihat dari aspek bentuknya. Orang ditanya sumber, tapi jawabnya bentuk, ya kan? Dan oleh sebab itu, keduanya ini tadi yang sudah kita bahas tadi, itu memang belum dirasa tepat untuk memberikan pemahaman mengenai sumber hukum. Nah, oleh sebab itu, sumber hukum yang relatif tepat dan bisa dipergunakan untuk menerangkan fenomena sumber hukum itu tidak lain adalah sumber hukum menurut Donner. Nah, apa itu sumber hukum menurut Donner? Suatu ajaran yang memberikan titik-titik itu masih kosong. Apakah suatu ketentuan itu berlaku umum atau tidak? Jika berlaku umum, maka dapat menjadi ketentuan hukum. Jika tidak, maka tidak akan dapat menjadi ketentuan hukum. Suatu ajaran, suatu fenomena, suatu keadaan yang memberikan apa ini? Kriteria, ukuran, parameter. Apakah suatu ketentuan itu berlaku umum atau tidak? Nah, jika berlaku umum, masyarakat itu menganggap ini umum, luas, menganggap bahwa iya ini adalah suatu hal yang berlaku umum, kita terikat di sana, maka dapat menjadi ketentuan hukum. Jika tidak, ya tidak dapat menjadi ketentuan hukum. Jadi yang menjadi ukuran itu adalah kriteria dan berlaku umum atau tidak. Contohnya, saudara-saudara sudah mengambil mata kuliah hukum adat? Sudah ya? Kalau sudah, saudara-saudara bisa melihat khususnya waris adat. Bisakah waris adat yang mempergunakan langgam atau pancar matrilinear dipergunakan secara umum untuk masyarakat Indonesia? Bisa nggak? Ya nggak bisa. Bisanya hanya untuk masyarakat Minang, Sumatera Barat. Karena matrilineal ini yang mendapatkan waris itu tidak lain adalah garis keturunan perempuan. Sama aja, bisakah waris adat yang berlanggam patrilineal dipergunakan di seluruh Indonesia? Ya nggak bisa, itu hanya dipergunakan untuk masyarakat saudara-saudara kita yang berasal dari Batak maupun Bali. Ya, Bali ya sing kengken ini ya kan, nah itu Astungkara gitu kan, itu jadi nggak bisa dipakai untuk umum. Umum ini dalam arti tidak ada sekat-sekat. Itu hanya dipergunakan umum dalam pengertian spesifik di matrilineal di Sumatera Barat, kemudian patrilineal di Sumatera Utara, Batak, kemudian di Bali,
Sementara parental itu ada di Jawa, gitu. Kan begitu. Nah, dengan demikian maka kriterianya itu harus berlaku umum. Nah, lalu kriterianya apa, saudara-saudara? Kita lanjutkan yang satu ini. Nah, kriterianya apa, saudara-saudara? Ketika suatu ketentuan itu menjadi ketentuan umum. Nah, ukuran yang dipergunakan, kriteria yang dipergunakan itu ada dua. Yang pertama, kriteria atau ukuran material. Nah, ukuran material itu, ya kan, tidak lain adalah untuk menilai apakah isi ketentuan yang dikenal di dalam masyarakat tersebut dapat menjadi ketentuan hukum atau tidak. Jadi isi ketentuan itu, jadi substansinya yang ada di dalamnya itu dapat menjadi ketentuan umum hukum atau tidak. Jadi isi dari ketentuan ini, misalnya setiap mahasiswa dilarang kencing di sembarang tempat, gitu. Nggak ada ketentuannya itu, tapi isinya itu benar nggak itu? Boleh nggak Anda itu kencing di sembarang tempat? Misalnya di depan kelas gitu. Kan nggak boleh. Walaupun nggak ada aturannya kan. Ya, kalau mau pipis ya ada di WC sana gitu. Masa di depan kelas ngatir, gitu. Nggak ada ketentuannya, nggak tertulis itu. Di tata tertib ujian juga nggak ada. Tiba-tiba uncuk langsung pipis di depan kelas gitu. Nggak ada. Tapi isinya itu ada nggak? Isinya itu mengikat umum atau tidak? Mengikat umum. Dan oleh sebab itu, ukurannya itu tidak main adalah yang pertama nilai filosofis. Suatu gagasan mendalam tentang kebijaksanaan. Filosofia. Ya kan? Ilmu, sofia itu bijaksana. Ilmu tentang kebijaksanaan. Ada nggak nilai filosofisnya? Ya kan? Dan setiap bangsa pasti akan memiliki nilai filosofis ini. Kemudian saudara-saudara, nilai etis. Ada nggak nilai etisnya? Seperti yang saya tadi kemukakan. Misalnya begini, kuliah offline. Boleh nggak kuliah itu mempergunakan kaos singlet? Kan nggak boleh. Ya kan? Ada aturannya nggak? Oh ada, kalau itu ada sih. Tapi aturan itu muncul karena apa? Karena nilai etis. Ya. Kemudian yang kedua, nilai sosiologis. Ketentuan itu diterima nggak oleh seluruh masyarakat? Lintas budaya, lintas agama, lintas suku, lintas ras. Semua menganggap ini adalah ketentuan umum. Nah, nilai sosiologis. Nah, yang kedua adalah ukuran formil. Nah, ukuran formil itu tidak lain adalah dipergunakan untuk menilai apakah proses. Nah, ini bukan bentuk, proses pembentukan suatu ketentuan itu menjadi ketentuan hukum dapat terpenuhi. Prosesnya. Kalau bentuknya itu kan sudah produk, saudara-saudara. Ya kan, prosesnya. Nah, oleh sebab itulah prosesnya meliputi apa? Bagaimana perumusannya? Ya kan? Kemudian yang kedua, bagaimana cara pembahasannya? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara pengesahannya? Kemudian yang keempat, bagaimana cara pengundangannya? Nah,
berdasarkan pemahaman semacam ini, saudara-saudara, maka sumber hukum tata negara itu ada dua. Sumber hukum material, yakni nilai-nilai filosofis, etis, dan sosiologis yang dalam hal ini terpancar dalam The Five Principle Pancasila, itu sumber hukum material, karena isi dari Pancasila itu adalah mengandung nilai filosofis, mengandung nilai etis, mengandung nilai sosiologis, mengandung nilai ideologis, ya kan, Pancasila. Kemudian ukuran formil itu tidak lain adalah proses yang diimplementasikan dalam satu, ya kan, diimplementasikan dari sumber hukum tata negara yang formil itu berkaitan dengan proses, maka di sini terkait dengan satu, peraturan perundang-undangan, bukan undang-undang, ya kan, peraturan perundang-undangan. Yang kedua, jurisprudensi. Yang ketiga, traktat atau perjanjian internasional. Yang keempat, kebiasaan atau konvensi. Yang kelima, doktrin atau pendapat para sarjana. Gitu ya. Nah, dengan demikian saudara-saudara bisa melihat, kalau begitu apa beda peraturan perundang-undangan dan undang-undang dalam kaitannya sumber hukum? Kalau peraturan perundang-undangan itu sudah melihat dalam konstruksi proses. Kalau peraturan perundang-undangan. Tapi kalau undang-undang itu tidak lain adalah hasil dari proses menjadi bentuk. Kan begitu. Nah ini saudara-saudara. Diingat-ingat ya. Nanti kalau masih lupa lagi, setel lagi lah YouTube saya ini. Ya, itu ya. Jadi ukuran material itu tadi Pancasila sebagai vice principle, kemudian ukuran formil khusus untuk hukum tata negara itu tidak lain adalah peraturan perundang-undangan, ya kan? Kemudian jurisprudensi, traktat atau perjanjian internasional, konvensi, dan doktrin. Apakah ini proses semua? Oh ya, peraturan perundang-undangan itu adalah proses. Ya kan, menyusun suatu peraturan perundang-undangan kan prosesnya panjang. Besok ngambil mata kuliah PLKH, teknik perundang-undangan. Nah ini proses. Konvensi, iya proses. Ya kan, kebiasaan ketatanegaraan. Praktekkan terus-menerus. Ya kan, nanti ada itu konvensi ketatanegaraan itu apa aja sih bentuknya. DG nanti yang akan menyampaikan, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, masih belakang nanti. Kemudian traktat perjanjian internasional, ya proses karena dibahas multilateral atau bilateral gitu ya. Kemudian disepakati, ya kan? Kemudian masuk menjadi hukum nasional, diratifikasi kan begitu kan? Proses. Kemudian jurisprudensi, ya proses. Tidak serta-merta putusan hakim tingkat pertama itu kemudian jurisprudensi. Ini harus terus diuji sampai ke tingkat Mahkamah Agung dan kemudian diulang-ulang keputusannya itu. Kemudian doktrin ya proses pendapat para sarjana. Tidak hanya sekedar berpendapat gini aja. Itu berpendapat selesai sudah. Enggak, ini proses terus. Ya kan, misalnya teori demokrasi desentralistik. Saya mencoba menulis dalam disertasi teori demokrasi desentralistik itu prosesnya panjang. 5 tahun saya menulis tulisan itu gitu ya. Prosesnya panjang. Nah, ini proses. Kenapa bisa disebut demokrasi desentralistik? Nah, itu nanti. Nah, inilah ukuran yang dipergunakan dan kemudian masuk dalam tataran sumber hukum tata
negara. Selanjutnya, tunggu yang satu ini. Nah, selanjutnya saudara-saudara, kalau saudara-saudara sudah memperhatikan apa itu sumber hukum tata negara, maka saudara-saudara mulai bisa membedakan antara sumber hukum dan dasar hukum. Pentingnya di sini untuk mencoba melihat sumber hukum itu apa. Sehingga kita bisa nanti secara tegas membedakan sumber hukum dan dasar hukum. Apa itu? Nah, sumber hukum itu yang pertama menunjuk pada proses. Ya kan? Tadi menunjuk pada proses, masih dalam proses. Apakah ketentuan itu berlaku, ketentuan umum itu bisa menjadi ketentuan hukum, harus ada proses. Ketentuan umum menjadi ketentuan hukum, kan harus ada proses. Nah, inilah yang disebut sumber hukum itu. Kemudian, baru merupakan kriteria yang bisa menjadi hukum. Nah, sumber hukum itu. Kemudian, yang berikutnya, sifatnya masih umum abstrak. Karena ini kan kriteria gitu ya. Selanjutnya, belum terkodifikasi. Ya kan? Tersebar di berbagai gejala sosial yang ada, yang penting gejala sosial itu berlaku umum. Ya kan? Nah, ini. Kemudian kalau dasar hukum apa? Dasar hukum itu tidak lain adalah menunjuk pada produk hukum tertentu. Ya tak? Produk hukum tertentu. Kemudian berikutnya terkodifikasi dalam satu kitab undang-undang tertentu. Ya kan? Sebagai landasan untuk bersikap dan bertindak menurut aturan perundang-undangan. Jadi sudah konkret. Misalnya begini, kalau ditanya sumber hukum Pemda, pemerintah daerah di Indonesia itu apa? Masih ada yang menjawab, oh pasal 18 Pak, Undang-Undang Dasar 45. Itu dasar hukum, saudara-saudara. Kalau saya ditanya, sumber hukum Pemda di Indonesia itu apa? Pertama, prinsip negara hukum, prinsip demokrasi, ya kan? Prinsip welfare state, ya kan? Kemudian prinsip kebinekaan. Empat prinsip ini. Itu sumber hukumnya. Nah, itu ya saudara-saudara. Jadi saudara-saudara sudah mulai bisa melihat. Dan ingat loh ya, nanti setelah kita pertemuan-pertemuan saya ngasih kuliah ini, Anda nyatat lagi, Anda juga membuat pertanyaan sekaligus menjawab sendiri pertanyaan-pertanyaan itu. Latihannya modelnya seperti itu. Gitu ya. Dan itu nanti akan saya nilai, saudara-saudara. Pasti saya nilai, gitu ya. Pertanyaannya yang bagus, nanti akan memperoleh nilai yang bagus. Jawabannya yang bagus juga, begitu ya. Selanjutnya, tunggu yang satu ini. Masih ada deh. Sifatnya konkret. Aduh, tak kira sudah ganti slide, saudara-saudara. Baik, itu ya. Kita lanjutkan yang satu ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat hakikat konstitusi. Nah, ini. Konstitusi itu, saudara-saudara, Anda sudah tahu ya konstitusi ini ya. Nah, biasanya ada yang menyamakan dengan undang-undang dasar. Ketika tadi saya mengatakan konstitusi, Allah Pak Estu ini mesti ngomong tentang undang-undang dasar ini. Pasti ada yang mikir kayak gitu. Ya kan? Saya orangnya pinter menebak-nebak ini. Walaupun kadang-kadang nebaknya keliru. Sama dengan undang-undang. Tapi ada juga yang mengatakan kalau sama dengan undang-undang,
Maka orang yang menyamakan konstitusi dengan undang-undang dasar itu mengandung nilai normatif yuridis. Pendapatnya itu normatif yuridis. Konstitusi itu kan hukum, saudara-saudara. Hukum kan ada dua ya, positivisme dan realisme. Sama. Kemudian yang kedua, ada yang menyamakan tidak sama dengan undang-undang dasar. Dan orang yang mengatakan semacam ini biasanya adalah orang yang mempunyai pandangan sosiologis empiris. Nah, saya akan ngasih contoh perbedaan ini. Begini contohnya. Ketika kita, pertanyaannya begini. Konstitusionalkah? Nah, berarti berdasarkan undang-undang dasar gitu ya. Pemilu di Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu ya. Konstitusionalkah pemilu di Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 45? Nah, kalau normatif yuridis, maka orang akan melihat yang dimaksud konstitusionalitas itu, sifat konstitusionalitas itu tidak lain adalah apa yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar. Pertanyaannya, ketika Undang-Undang Dasar 45 belum diamandemen, adakah ketentuan pemilu itu secara tertulis? Anda cari nanti di browsing internet, ada nggak? Tidak ada ketentuan yang namanya pemilu. Tertulis pemilu. Tidak ada. Tapi pertanyaannya, kalau tidak ada, apakah konstitusional pemilu di Indonesia selama Orde Baru dulu itu? Orang akan menjawab konstitusional, Pak. Dasarnya apa? Nah, baru mengatakan dasar sekarang. Dasarnya apa? Nah, jadi kalau tidak tertulis dalam konstitusi, orang yang normatif yuridis langsung mengatakan, wah, kalau begitu nggak konstitusional, Pak, pemilu selama kita mempergunakan Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen. Oh, nggak ada ketentuannya kok. Nggak ada ketentuan yang tertulis kok. Kan tulisannya begini nih. MPR terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan daerah dan golongan-golongan ya, sesuai dengan undang-undang. Kan begitu, yang diatur dengan undang-undang atau apa. Nanti Anda lihat itu. Undang-undangnya kan bisa tentang susunan kedudukan MPR, DPR, susunan kedudukan MPR dan DPR. Jadi tidak ada satupun frasa di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu yang mengatakan pemilu. Beda dengan Undang-Undang Dasar 45 yang baru ini. Tapi pertanyaannya, konstitusional enggak? Orang pasti akan menjawab, konstitusional, tetap konstitusional. Nah, kalau konstitusional, sumber atau dasarnya apa? Dasarnya adalah pemahaman sosiologis, empiris, bahwa yang namanya pemerintahan demokrasi itu pasti ada mekanisme representasi. Dan cara penentuan representasinya itu melalui mekanisme pemilihan umum. Ini adalah kelumrahan sistem ketatanegaraan yang demokratis. Walaupun tidak tertulis di dalam konstitusi, tapi tetap konstitusional. Karena ini adalah kebiasaan fatsum politik. Nah itu saudara-saudara. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu terkait dengan keberadaan TAP MPR sebelum undang-undang diamandemen. Terjadi silang pendapat antara
Profesor Dr. Harun Al-Rashid dari UI dan Profesor Dr. Bagirmanan dari Universitas Padjadjaran Bandung. Itu di TV SCTV waktu itu. Gara-gara Gus Dur itu memperoleh memorandum ketiga terus kemudian jatuh itu, wah terjadi debat panjang. Profesor Harun Al-Rashid mengatakan, yang namanya TAP MPR itu adalah produk hukum yang haram. Produk hukum yang inkonstitusional, tidak konstitusional. Karena apa? Karena coba Anda lihat dalam Undang-Undang Dasar 45, ada nggak tertulis tentang TAP MPR sebagai produk hukum? Yang ada itu adalah Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nggak ada yang namanya TAP MPR. Dijawab oleh Prof. Bagirmanan. Tetap konstitusional, Prof. Nggak bisa tetap konstitusional. Karena apa? Karena ada pasal yang mengatakan MPR mempunyai wewenang mengubah undang-undang dasar dan menetapkan GBHN. Kata menetapkan itu produknya hukum adalah ketetapan. Jadi dari prinsip penafsiran. Kan begitu. Jadi ini ada prinsip penafsiran yang dari Prof. Bagirmanan. Kemudian berikutnya, Prof. Bagirmanan mengatakan, saya masih ingat betul, bahwa di dalam teori konstitusi, jika suatu organ negara diberi kekuasaan tertentu, maka dia pun dikasih wewenang untuk mengeluarkan produk hukum tertentu. MPR diberi kekuasaan menetapkan GBHN. Maka dia mempunyai wewenang untuk mengeluarkan produk hukum namanya ketetapan. Ini adalah tafsir hermeneutik sistemik dari Prof. Bagirmanan. Pertanyaannya, mana yang benar? Dua-duanya benar. Satu berpandangan normatif, satu berpandangan sosiologis empiris. Nah, inilah hakikat konstitusi itu seperti itu, saudara-saudara. Lalu bagaimana? Selanjutnya, tunggu yang satu ini. Kita masih bicara tentang konstitusi. Dengan demikian, kalau begitu konstitusi itu apa sih? Saya memilih mempergunakan pandangan Hermann Heller. Hermann Heller. Konstitusi menurut pandangan sosiologis empiris Hermann Heller. Kalau kita mempergunakan istilah di Indonesia ya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nama resminya kan itu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Hermann Heller, konstitusi itu mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Pemilu adalah kenyataan. TAP MPR adalah kenyataan yang sudah dikeluarkan sejak tahun 66 gitu ya. Dia belum merupakan konstitusi dalam arti hukum. Nah itu ya, kayak TAP MPR. Sekarang ini kan kemudian setelah terjadi perdebatan yang panjang itu, kemudian TAP MPR dilakukan peninjauan. Itu saya lupa itu TAP MPR nomor berapa itu, lupa. Nanti tolong coba Anda lihat di browsing di internet ya, TAP MPR tentang peninjauan status hukum, ya kan, ketetapan MPRS dan MPR. Nah, jadi konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Kenyataan juga termasuk juga kebiasaan. Ia belum merupakan konstitusi dalam arti hukum. Lalu dilakukanlah abstraksi. Para ahli mencari unsur yuridisnya sebagai satu kesatuan hukum. Dicari abstraksinya. Nah, setelah dicari abstraksinya itu, setelah diketemukan, dituangkan dalam satu naskah undang-undang yang berderajat tinggi.
Nah, dengan demikian sebetulnya konstitusi itu tidak lain adalah undang-undang yang berderajat tinggi, itulah yang disebut kemudian sebagai undang-undang dasar. Jadi undang-undang dasar itu adalah konstitusi tertulis, bagian dari konstitusi dalam arti keseluruhan. Begitu ya saudara-saudara. Nah, selanjutnya saudara-saudara, tunggu yang satu ini. Nah, nilai konstitusi sudah muncul satu nilai nominal. Menurut Karl Loewenstein, itu ada 3 nilai konstitusi. Yang pertama nilai normatif, yang kedua nilai nominal, yang ketiga nilai semantik. Nah, kita akan lihat satu persatu. Apa makna dari nilai-nilai ini? Yang pertama, kita akan coba nilai konstitusi nilai normatif. Itu artinya konstitusi yang dapat dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Tidak ada satu pasal pun yang tidak dapat dilaksanakan. Bahkan setiap pasal yang ada diimplementasikan secara tegas. Jadi tidak ada pasal yang cuma dicantol-cantolin tapi nggak ada artinya apa-apa. Enggak, semua dilaksanakan secara tegas. Inilah konstitusi yang bernilai normatif. Selanjutnya, saudara-saudara, konstitusi yang bernilai nominal. Nominal itu hitungan, ya kan? Yakni konstitusi yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Dan ada pasal-pasal yang sulit untuk dilaksanakan, bahkan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Itu nominal. Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen itu banyak sekali itu. Ya kan? Tidak mungkin, sulit untuk dilaksanakan. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Gimana itu? Itu amanat konstitusi loh itu. Masih adakah fakir miskin? Wah, di Yogyakarta ini aja banyak ya. Nah, kok masih banyak Pak fakir miskin? Kelakarnya kan begini. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Kelakarnya kan, ya wong dipelihara ya makin banyak. Bunga dari kecil dipelihara makin gede kan. Nah, itu kelakarnya seperti itu. Ini kan sulit dilaksanakan. Karena memang negara harus membutuhkan dana yang besar untuk mengatasi persoalan ini. Dan fakir miskin kan sekarang ini sudah mulai keluarga miskin gitu ya. Keluarga miskin harus mulai ditangani. Kita nggak tahu apakah setelah pandemi ini terjadi peningkatan atau penurunan keluarga miskin. Mudah-mudahan terjadi penurunan tapi bukan seperti yang disampaikan oleh Cak Lontong. Kemiskinan sudah mengalami penurunan. Dulu kakeknya, sekarang anak-anaknya, turun ke anak-anaknya, bukan seperti itu maksudnya. Nah, inilah nilai nominal. Ya kan, tidak dapat dilaksanakan secara optimal, ada pasal-pasal yang sulit untuk dilaksanakan, bahkan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Kemudian, selanjutnya saudara-saudara, konstitusi bernilai semantik. Konstitusi yang bernilai semantik itu adalah konstitusi yang hanya dilaksanakan dari aspek penafsirannya. Konstitusi semacam ini sering dipergunakan sebagai alat legitimasi penguasa untuk melakukan penyimpangan terhadap konstitusi itu sendiri.
kita ambil contoh. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen. Bunyinya begini. Negara Indonesia dibagi atas daerah besar dan daerah kecil yang susunan pemerintahannya diatur dengan undang-undang dengan memandang dan mengingati asal-usul dan menghormati asal-usul daerah yang bersifat istimewa. Negara Indonesia dibagi atas daerah besar dan daerah kecil. Kata daerah besar dan daerah kecil itu menunjukkan dimensi desentralisasi teritorial. Membentuk daerah otonom besar dan daerah otonom kecil. Kalau kita dilihat ketafsirannya pasal 18, muncul penafsiran daerah-daerah tersebut bisa bersifat otonom, bisa bersifat administratif belaka. Muncul penafsiran administratif. Alat pemerintah pusat yang ditempatkan di daerah. Oleh sebab itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 kemudian judulnya adalah Undang-Undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Kata di itu menunjukkan tempat penyelenggaraan pemerintahan. Akhirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 berlanggam sentralistik. Isinya itu wilayah administratif. Nah ini kan semantik. Padahal Undang-Undang dasarnya sudah mengatakan demikian. Nah itu saudara-saudara, inilah yang disebut nilai-nilai konstitusi. Dicatat, cari contoh-contohnya, ya kan? Besok saya juga akan menanyakan, mencoba untuk memberikan tugas nanti. Ini saya tuh senangnya teman-teman ini kayak apa ya? Nggak tahu ini kalau kelas ini karena baru pertama kali ya. Itu yang di PLKH Teknik Perundang-undang dan Kewira mata kuliah pendidikan kewarganegaraan itu kalau di grup WA itu isinya cuma tanya, Pak tugasnya dikumpul kapan? Luar biasa, seneng saya, top top sekali ya. Yang HTN ini ada beberapa yang, Pak ini tugasnya kapan Pak? Di Japri, ya kan? Artinya apa? Artinya saudara-saudara itu memang seneng tugas, ya kan? Masih ada yang ngomong, wah itu kan katanya Pak Estu. Ngarang Pak Estu. Nah, tapi kan enak kan kalau kuliah seperti ini ada tugas, kuliah seperti ini. Tapi lama-lama kita nanti, ya memang sudah tuntutan nanti kita akan sinkron, kuliah sinkron dengan Teams. Kita nanti omong-omongan biasa aja lah waktu di Teams itu ya. Karena saya lebih senang mempergunakan situs kuliah dan YouTube ini karena apa? Begitu Anda buka situs kuliah, jebret gitu ya. Presensi saudara itu langsung jebret, ngonek, cek. Gitu. Saya tinggal melakukan verifikasi, enak kan? Tapi kalau mempergunakan Teams, itu saya harus manggil satu persatu sambil ngatet yang nggak masuk siapa. Gitu. Kemudian lakukan verifikasi. Ini masih terus dilakukan pola integrasi oleh kantor sistem informasi. Mudah-mudahan tidak berapa lama nanti dengan mempergunakan Teams atau dengan mempergunakan situs kuliah semua terintegrasi dengan baik mengenai presensinya, karena kasihan kalau mahasiswa sudah capek-capek matanya pedes gitu tuh ini tapi nilai presensinya tidak dihitung kan kasihan. Baik, kita lanjutkan sekarang. Apalagi nih? Kita tunggu yang satu ini. Nah, gitu ya saudara-saudara, nanti ada tugas, jangan khawatir nanti ada tugas ngumpulin gitu ya.
Malah kadang-kadang mungkin ya, tapi ya enggak lah, harus ada ujian lah. Untuk ujiannya saya juga enggak tahu ini nanti saudara-saudara apakah disesuaikan dengan jam kuliah, hari kuliah, ataukah sesuai dengan jadwal. Nanti kita tunggu aja. Baik, selanjutnya. Jenis konstitusi berdasarkan substansinya. Nah, ini sekarang ini kelihatannya yang terakhir nih, saudara-saudara. Jenis konstitusi berdasarkan substansinya itu ada dua, saudara-saudara. Yang pertama itu konstitusi politik. Ya. Yang kedua itu adalah konstitusi sosial. Nah, apa itu konstitusi politik dan konstitusi sosial? Nah, ini. Nah, apa itu konstitusi politik dan konstitusi sosial? Konstitusi politik itu tidak lain adalah konstitusi yang hanya mengatur wewenang, tugas, dan tanggung jawab alat-alat perlengkapan negara, pemegang kekuasaan di dalam negara, itu yang diatur. Tata cara pembentukan alat-alat perlengkapan negara. Udah, itu aja yang diatur. Jadi konstitusinya itu singkat. Nggak salah ini Amerika Serikat ini konstitusinya seperti ini. Walaupun kemudian di amandemen banyak sekali ya, numpuk-numpuk, tapi sebetulnya konstitusi dasarnya itu pertama ini. Ya, karena ini konstitusi the rule of law. Konstitusi politik itu negara yang mempergunakan rule of law. Ya, kalau konstitusi yang Reichstag itu kan langgamnya hukum material. Kalau rule of law itu langgamnya hukum formil, gitu kan ya. Negara hukum material dan negara hukum formil, negara hukum klasik gitu ya, negara hukum ini konstitusinya politik, ya, rule of law. Kalau Reichstag itu adalah negara kesejahteraan biasanya seperti itu. Nah, ini konstitusi politik. Kemudian berikutnya adalah hubungan antar alat perlengkapan negara. Gimana hubungannya antara satu dengan yang lain? Hanya mekanisme kenegaraan ini aja yang diatur. Itu ya, saudara-saudara. Nah, kemudian selanjutnya konstitusi sosial. Nah, kalau konstitusi sosial itu bagaimana? Ini konstitusi yang sering ada di lingkup negara welfare state. Konstitusi yang sering dipergunakan dalam lingkup Reichstag. Reichstag itu juga negara hukum, tapi negara hukumnya adalah negara hukum material. Mengapa disebut hukum material atau mengapa disebut konstitusi sosial? Karena substansi konstitusi menyangkut mengatur organ-organ pemegang kekuasaan dalam negara dan mengatur tentang bagaimana cara tujuan negara itu tidak dicapai. Anda lihat konstitusi Undang-Undang Dasar 45 kita. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasalnya kan banyak, ya kan, kesejahteraan ada, ekonomi ada gitu ya, tujuan negara kayak apa gitu itu semua diungkapkan di sana. Nah, itulah konstitusi sosial. Nah, ternyata kita sudah selesai dalam perkuliahan ini. Agak panjang ya saudara-saudara. Besok catatannya juga makin panjang. Membuat pertanyaan dan jawabannya juga makin banyak gitu ya. Dan saya ngoreksinya juga makin pegel. Kita sama-sama pokoknya kuliah online itu kita bikin ya senang-senang aja lah gitu ya. Kita bikin santai-santai aja. Demikian saudara-saudara, sekian dan terima kasih, sampai jumpa kembali. Tetap Indonesia, tetap jaga kesehatan, pakai masker. Nanti kalau kampus ini sudah dibuka akan saya kasih kabar gitu ya. Saudara sudah tahu semua, sudah saya kirimi gambarnya ya.
kalau di taman ini sudah ada spot foto Fakultas Hukum gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti kalau kita sudah bisa masuk di sana, langsung kita foto bareng di sana gitu ya. Tapi kan harus distancing, ya kan, distancing. Dan kalau masuk di pengajaran nanti pengajaran TU itu sekarang sudah kayak akuarium. Jadi dikasih kaca-kaca apa dikasih plastik-plastik gitu supaya tidak kayak di kasir kasir toko gitu loh. Nah itu. Baiklah saudara-saudara, sampai jumpa dan tetap sehat selalu.